Wow, bulir padinya sangat lebat sekali ya guys. Jarang yang terkena pengerek batang, kemudian jarang yang terkena walang sangit, jarang yang terkena lembing. Karena memang kita sudah antisipasi ya. Yang pertama itu pengerek batang, kita sudah mengenali satu persatu nih. Hello guys, welcome back again to my channel Intaniho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Saat ini kita akan mengenali ulat pengerek batang ya, masa hidup ulat pengerek batang dan cara mengatasinya. Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe-nya dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang mengenali masa hidup ulat pengerek batang dan cara mengatasinya. Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham dan dapat langsung dipraktekkan ke ternak padinya agar ternak padinya itu benar-benar sehat ya dari yang namanya penggerek batang, sehingga jarang sekali yang terserang beluk nih teman-teman ya. Karena sebagai seorang petani kita itu juga harus benar-benar memahami masa hidup dari ulat pengerek batang. Karena penyerangan hama ini bukan hanya dari kapernya, bukan hanya dari telurnya, kepompongnya, tetapi yang paling berbahaya itu adalah masa hidup ketika pengerek batang itu menjadi ulat ya. Karena umur ulat pengerek batang ini bisa mencapai 35 hari. Jadi kalau ulat ini tidak diantisipasi maka dia akan merajalela ya teman-teman. Bukan hanya satu batang tanah padi kita saja, tetapi nanti kalau satunya sudah dirusak, sudah digorok, maka biasanya akan berpindah ke batang tanaman padi yang lainnya. Baik, di depan kita ini ada bagannya ya. Ini adalah bagan dari penggerek batang, hama penggerek batang. Jadi A, B, C, D ini adalah jenis kapernya, jenis penggerek batangnya. Kemudian E dan F ini adalah telurnya ya. Dan G, H, I. Dan yang paling berbahaya itu adalah H ya. Ini sangat berbahaya. Jadi ulat ini akan terus bergerak terus ya. Dia akan memakan batang tanah padi kita. Dan apa yang terjadi biasanya pada saat padi bunting itu dia akan tetap sehat. Tetapi ketika sudah mau mengeluarkan malai, malai itu banyak yang hampa atau banyak yang menjadi beluk ya. Karena ulat ini terus aktif merusaknya. Jadi seorang petani harus betul-betul paham ya. Kalau masih ada kapernya seperti ini, teman-teman cepat antisipasi karena ini akan sangat berbahaya. Kalau kaper itu sebenarnya tidak merusak tanaman padi kita, tidak. Tetapi ini adalah awal mula. Jangan sampai terjadi kaper ini bertelur. Biasanya kalau kaper ini bertelur itu nanti dia udah mati sendiri sih sebenarnya. Ini bisa 10 hari umurnya. Telurnya ini sekitar ya 9 harian. 9 harian sudah bisa menetas. Dan di ulat ini bisa umur 35 hari ya. Lalu bagaimana cara mengatasinya teman-teman? Boleh menggunakan insektisida rollingan ya. Yang pertama abamectin. Ya, abamectinnya yang tinggi juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang selanjutnya flubendiamida atau thiamethoxam thiacloprid yang ada pada Bell ya, insektisida dari Bayer. Kemudian teman-teman boleh menggunakan chlorantraniliprol ya, 200 gram per liter seperti Prevaton Pro atau
Pirtaco ya, yang memiliki kandungannya klorantraniliprol dan tiamectosamnya 200 dan 100. Jadi ini memang harus di rolling karena usia atau umur masa hidup dari ulat ini 35 hari. Kalau tidak diantisipasi maka akan banyak yang terserang beluk ya. Jadi usahakan gunakan insektisida ini. Untuk telur teman-teman boleh menggunakan insektisida yang berbahan aktif Profenopos ya, seperti Korakron ya, seperti itu. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.